Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang modul 3, 4, dan 5. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Brigitte Marcelina dengan NIM akhir 3047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Fauzan dengan NIM 3094. Perkenalkan, nama saya Nada Mila Faiza Adim dengan NIM akhir 3082. Jadi yang pertama ini ada soal A, yaitu select. Nah, itu ada soal A yang nomor 4, disuruh menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, jadi di sini ada select bintang from supplier. Select ini untuk menampilkan data atau kolom. Terus bintang ini itu semua kolom dari tabel suppliers. Nah, jadi nanti outputnya itu akan mm, ada semua kolom dari tabel suppliers. Terus yang nomor 5 itu sama kayak yang nomor 4, cuman bedanya ini disuruh dari tabel customers. Jadi sama. Jadi ini nanti akan menampilkan semua kolom dari tabel customers. Terus yang soal B, select sebagian kolom. Nah, di sini itu soalnya tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Nah, di sini query-nya itu ada select product ID, product name, unit price, unit in stock from product. Jadi query ini tuh hanya mengambil kolom tertentu dari tabel produk. Nah, ini seperti produk ID itu ID produk, terus nama produk, harga produk, sama berapa stoknya, jumlah stoknya. Nah, ini tuh biar menampilkan data lebih spesifik dan ringkas. Terus yang nomor 4 ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, ini tuh eh, hampir sama, cuman beda disuruhnya aja sama beda diambil dari tabel mananya. Nah, ini cuman menampilkan supplier ID, company name, country, sama pun dari tabel supplier. Gitu. Next. Nah, di sini itu ada soal C. Soal C itu alias, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, di sini itu ada select produk ID as ID prod. Nah, alias itu untuk nama lain. Alias alias di sini itu adalah as sebagai gitu. Nah, misalnya kayak produk ID ini nanti diubah tuh kolomnya ID prod, terus habis itu unit price nanti diubah jadi harga, unit in stock itu diubah jadi stok barang. Nah, ini biar kolom lebih gampang dipahaminya waktu ditampilin. Terus yang nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Nah, di sini itu juga sama, pakai alias buat mengganti nama kolom sementara. Nah, misalnya kayak di sini tuh company name itu jadi nama PRSH, terus country itu jadi asal, terus phone itu kontak person dari tabel suppliers. Terus yang soal D itu penggabungan kolom. Di sini itu yang nomor 4 soalnya tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini ada operator garis 2, itu tuh untuk menggabungkan kolom atau teksnya. Jadi nanti teksnya itu nggak terpisah gitu. Terus di sini kan ada as, alamat. Jadi itu nanti semua digabungin terus diganti namanya jadi alamat. Nah, itu yang digabung itu ada address, city, country. Itu nanti akan di satu kolom
yang menjadi alamat lengkap. Nah, tanda koma di sini itu buat ngerapin aja biar dia lebih enak lah dibacanya. Formatnya itu nanti lebih rapi. Terus from suppliers dari tabel suppliers. Nah, terus yang nomor 5 itu disuruh tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini tuh sama kayak tadi menggabungkan nama beberapa kolom itu jadi nama lengkap. Jadi nanti yang digabungin itu ada title, terus garis 2 itu untuk menggabungkan, first name garis 2 terus itu ada apa, petiknya juga, last name as nama, address, terus city, country as alamat. Nah, itu juga digabung semuanya jadi alamat lengkap dari tabel employees. Next. Yang selanjutnya ada soal E, yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, soal nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan itu angka, hari itu angka, tahun angka 4 digit. Nah, jadi di sini itu ada fungsi tucar ini ya. Nah, itu digunakan untuk mengubah format tanggal. Jadi misalnya di sini ada MM, DD, YYYY. Nanti itu eh, MM itu akan berupa angka, DD-nya juga berupa angka, year-nya juga berupa angka. Jadi misalnya contohnya itu kayak nanti 05 28 2025 gitu. Terus selanjutnya nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit. Nah, di sini tuh eh, sama kayak tadi. Nah, itu cuman format tanggalnya aja yang diubah. Jadi kayak kalau tadi kan MMDD terus 4 digit ya tahunnya. Di sini itu MM-nya sama, DD-nya ini diubah jadi nama. Jadi D-nya itu hari. Nah, Y-nya itu juga cuman 2 digit aja. Jadi nanti hampir sama, cuman D-nya itu ya nama harinya aja. Gitu. Terus yang soal F itu ada selisih tanggal. Soalnya disuruh menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini itu ada AG, age, hire date, birth date. Nah, fungsi age di sini itu digunakan untuk menghitung selisih dua tanggal. Jadi ini em, jadi di sini tuh ngehitung usia pegawai waktu pertama kali masuk kerja gitu. Terus selisih dihitungnya tuh dari birth date ke hire date-nya. Terus yang nomor 5 disuruh tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini tuh ngehitung lama masa pegawai kerja sampai sekarang. Jadi di sini ada fungsi now. Fungsi now ini berarti itu tanggal hari ini. Jadi nanti biasanya tuh hasilnya berupa tahun, bulan, dan hari masa pegawai kerja. Next. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada soal G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Yaitu yang pertama, soal nomor 3, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity yang dikalikan dengan unit price dari tabel order details. Di sini untuk metode yang pertama menggunakan yaitu menampilkan terlebih dahulu seluruh isi dari tabel order details. Baru setelah itu, setelah mengetahui apa saja kolom yang ada di dalam tabel order details, kita langsung untuk jawabannya select order ID, quantity, unit price, kemudian quantity dikali unit price dengan as atau memberikan nama alias total unit price dari tabel order details. Kemudian untuk soal nomor 4, tampilkan ID produk, harga per unit,
jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Untuk metodenya sama seperti soal nomor 3 tadi, yaitu di sini kita menampilkan terlebih dahulu apa saja isi kolom dari tabel produk. Baru setelah itu kita bisa langsung menjawabnya. Di sini eh, tertulis select product ID, unit price, unit on order, unit price yang dikali dengan unit in stock dengan alias namanya nilai barang dari tabel produk. Di sini untuk perbedaannya nomor 4 yaitu yang diminta adalah jumlah yang sedang dipesan atau unit on ordernya. Sedangkan untuk nomor 3 itu yang tadi ya, yang diminta adalah quantity, hasil dari quantity yang dikali dengan unit price. Yang akan menjadi tabel baru dengan nama aliasnya adalah total unit price. Lalu di sini soal H, order by, nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk jawabannya, select product name, unit on order, from, produk, order by, units on order. Untuk order by-nya sendiri ini, yaitu fungsinya untuk mengurutkan kolom unit on order. Kemudian soal nomor 6, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Untuk metode yang digunakan di sini itu sama seperti pada soal G tadi, yaitu menampilkan terlebih dahulu semua isi dari tabel employees. Barulah next-nya bisa menjawab. Di sini jawabannya adalah select first name, last name, kemudian age, current date. Current date ini sendiri yaitu mengambil tanggal serta bulan lalu tahun pada saat ini. Kemudian hire date ini berasal dari kolom tabel employees yang mana isinya adalah kapan employees tersebut pertama kali di hire oleh perusahaan tersebut. Kemudian as lama bekerja. Di sini untuk aliasnya itu mengikuti dari soal yaitu lama bekerja dari employee terurut. Kemudian from employees dari tabel employees. Kemudian di sini ada soal I, sorting 2 kolom. Soal nomor 2, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberi diskon. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Kemudian untuk jawabannya sendiri, select produk name, unit price, unit price dikali 0,75 as diskon dari tabel produk. Nah, untuk 0,75-nya ini didapat dari eh, diskon yang di awal tadi ketika 25% tersebut didesimalkan, maka akan menjadi 0,75. Soal A, where kolom string dan numerik. Nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk jawabannya sendiri, select contact name, country, from, customer, atau dari tabel customer. Where, country sama dengan tanda petik Brazil. Nah, untuk where-nya sendiri di sini, fungsinya adalah uh, memfilter atau memilah mana yang pengen kita tampilkan, mana yang pengen kita tampilkan aja. Jadi di sini sebagai contohnya soal nomor 6 ini dia kepengennya customer yang nanti yang ditampilkan
akan berasal dari Brazil aja. Selain dari Brazil, itu dia tidak akan ditampilkan. Makanya di sini where-nya adalah where country sama dengan ketik satu, kemudian Brazil. Jadi nanti ketika hasilnya yang data yang ditampilkan adalah customer yang hanya berasal dari Brazil aja. Lalu lanjut nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk jawabannya sendiri, select produk ID, produk name, from produk, where discontinue 1. Untuk discontinue 1 ini sendiri, kalau dilihat dari database-nya sendiri, eh, pada tabel produk, ketika discontinue tersebut memiliki angka 1, maka eh, produk tersebut sudah tidak diproduksi kembali. Berbeda dengan jika isi dari discontinue tersebut adalah 0, maka produk tersebut masih dilakukan produksi berlanjut. Kemudian nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi untuk jawabannya sendiri, select customer ID, company name, kemudian address, spasi, city, spasi lagi, country, alias alamat lengkap dari tabel customers. Untuk where-nya sendiri yaitu where, country, kemudian tanda siku ke kiri lalu yang ke kanan itu fungsinya untuk isi dari country yang selain dari Kanada. Maka nanti yang akan dihasilkan adalah nama-nama perusahaan yang yang asalnya itu di luar dari Kanada. Untuk perusahaan yang asalnya itu dari Kanada sendiri itu tidak akan ditampilkan. Kemudian di sini ada soal B, wildcard dan lab. Nomor 6, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk jawabannya, select all from supplier where company name, I like, tanda petik, persen, LTD, persen. Di sini fungsi dari persen tersendiri yaitu untuk mencari kata atau kalimat yang di tengahnya itu mengandung kata LTD. Karena kita memberikan persen di sebelum kata LTD dan juga setelah kata LTD. Lalu di sini nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi untuk jawabannya, select all from employees where left first name, 1, lebih kecil left last name, 1. Di sini logikanya yaitu kata atau kalimat pertama yang dari kiri, huruf yang pertama kali yang ada di kiri itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Kemudian di sini untuk nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya itu sama. Jadi di sini itu kurang lebih sama seperti yang di nomor 7, select all from suppliers where left company name 1 sama dengan left contact name. Dan bedanya di sini adalah karena yang diminta itu adalah sama, maka yang digunakan adalah bukan tanda siku melainkan tanda sama dengan, karena dari soal tersebut dimintanya adalah company name dan juga contact name-nya itu harus sama. Kemudian untuk soal C, di sini where kolom bertipe tanggal, nomor 4, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember tahun 1992. Maka
eh, hasilnya adalah select all from employees where hire date lebih besar dari tahun 1962 Desember itu ketika masuknya itu angka berarti dia masuk ke bulan 12. Dan juga di sini untuk tanggal yang tersendiri adalah 10. Jadi employee yang diterima pada perusahaan tersebut pada tanggal sekian eh, jika lebih besar dari tanggal 10 bulan 12 tahun 1962 dia akan ditampilkan ketika employee tersebut masuk ke perusahaan tersebut sebelum tanggal dan tanggal bulan juga tahun tersebut maka tidak akan ditampilkan. Nah, di sini untuk yang nomor 5 tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Maka hasilnya select all from orders where ship date dikurangi dari order date, kemudian lebih besar dari angka 10. Karena di sini yang diminta itu adalah jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya. Jadi untuk jangka waktunya itu adalah ship date dan juga pemesanannya itu adalah order date. Jadi jangka waktunya itu dikurangi dari waktu pemesanannya, kemudian yang sudah lebih dari 10 hari. Kemudian soal D, yaitu OR. Tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 8. Eh, hasilnya adalah select all from product where discontinue 1 atau unit in stocknya itu 0 atau OR di sini. Yaitu untuk cara bacanya adalah ketika discontinue ini dia itu masih diproduksi, berarti dia itu discontinue sama dengan 0, tetapi unit in stocknya itu 0, maka hasilnya tetap akan ditampilkan. Hal yang sama akan berlaku begitu juga ketika discontinue dia itu 1, tetapi unit in stocknya dia tuh juga ikutan 1, maka akan tetap ditampilkan, tetapi hanya yang discontinue satunya saja. Kemudian di sini ada soal nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Select all from product where record recorder level lebih kurang kurang dari 10 atau unit in stocknya itu lebih besar dari 100. Maka reorder yang levelnya itu lebih kurang dari 10 atau stoknya itu yang lebih dari 100. Jadi maka ketika salah satunya itu belum tidak terpenuhi maka akan tetap ditampilkan sama seperti nomor 4. Dan juga di sini nomor 6 itu tampilkan nama, masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya itu udah lebih dari 60 tahun. Nah, di sini itu sama seperti 4 dan 5, hanya saja di sini dia itu dimintanya itu lebih banyak, yaitu select first name, spasi last name, as nama, kemudian age, current date, koma, hire date, as usia employee, lalu age, current date, birth date, itu as usianya. From employee, where, extract, year, from age, current date, hire date-nya tuh ketika melebihi dari 35 tahun atau extract year-nya itu dari year from age dari tanggal sekarang dan juga tahun sekarang dihitung dari birth date yang lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan IN. Jadi select all untuk menampilkan semua kolomnya dari tabel employee, from employee, where, city, in, London, Seattle, dan juga Tacoma. Jadi itu nanti yang keluar hanya karyawan yang tinggalnya itu di London, Seattle, dan juga Tacoma.
Selanjutnya soal E, yaitu N. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Yang pertama menggunakan select all from order. Jadi itu untuk menampilkan semua kolomnya dari tabel order. Lalu where order date itu di atas 1996 bulan 12 tanggal 25. And required date di bawah sama dengan order date plus interval 20 days. Jadi N itu fungsinya untuk filter selanjutnya. Jadi nanti yang keluar itu order yang setelah tanggal 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order menggunakan interval. Lalu selanjutnya ada tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi select all from product where discontinue sama dengan 1. Jadi discontinue sama dengan 1 itu yang produknya itu sudah discontinue. Kalau sama dengan 0 itu yang masih berjalan. And unit in stock lebih dari 0. Selanjutnya nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi select all from product, menampilkan semua kolomnya dari tabel produk, where product ID, itu dimodulin 2, sama dengan 0 untuk menampilkan produk yang ID-nya itu genap. And unit price-nya itu di atas 5. Selanjutnya tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 dengan menggunakan between. Select all from product untuk menampilkan semua datanya, semua data kolom dari tabel produk, where unit price between 5 dan juga 10. Jadi between itu untuk menampilkan antara 5 sampai dengan 10. Seperti itu. Next. Next, ada soal F, gabungan N, OR. Jadi tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi yang pertama select all from order, menampilkan semua kolom yang ada di tabel order. Where order date itu di atas tahun 1996 bulan 12 tanggal 25. And required date-nya itu between order date plus interval 20 days. Dan N order date plus interval 30 days. Jadi itu agar yang keluar itu hanya yang 20 sampai 30 hari setelah pemesanan saja. Selanjutnya tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Yang pertama, select all from order, menampilkan semua kolomnya dari tabel order, where ship country in Brazil, Italia. Jadi untuk menampilkan yang dikirim ke Brazil atau Italia saja. And order date between 1996 1225 and 1997 1225 agar yang keluar itu pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi yang pertama, tampilkan dulu select all from employee, menampilkan semua kolom dari tabel employee, where city in Seattle, New York. Jadi agar yang keluar tuh employee yang dari Seattle dan New York. And extract untuk menampilkannya, year from age itu untuk selisihnya, tahun from selisihnya 1997, 1231 dan juga birth-date-nya. Jadi diselisihin dan between 50 and 60 agar yang keluar itu yang berusia 50 sampai dengan 60 tahun. Next. Oke, next.
Oke, jadi di sini tuh selanjutnya itu modul 4 dan 5. Nah, di sini itu udah masuk join. Jadi di soal A ini disuruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasar nama kategorinya. Nah, ini tujuannya tuh biar ini kan pakai join ya, tujuannya itu biar produk bisa ditampilkan bersama dengan nama kategorinya. Nah, di bagian select ini ada product name itu untuk nama produk, unit price untuk harga produk, sama kategori name untuk nama kategorinya. Nah, terus kemudian di from product P, terus tabel produk ini dijadiin tabel utama dan diberi alias biar lebih gampang aja, biar lebih singkat dialiaskan pakai P. Terus abis itu join kategori C, terus on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, ini itu kedua tabelnya dihubungin melalui kategori ID yang sama. Jadi, P kategori ID eh, punyanya produk, C kategori ID punyanya kategori. Nah, terus habis itu yang terakhir ada order by. Jadi, order by C kategori name itu biar ngurutin berdasarkan nama kategorinya secara ascending dari A sampai Z. Nah, terus yang nomor 7 itu disuruh nampilin nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini tuh menggabungkan tabel customer sama orders. Nah, biar tabel customers itu ditampilkan bersama data transaksi yang pernah dilakukan. Nah, di bagian select itu ada company name, terus ada order ID sama order date. Terus habis itu ini itu dari from customers C, dari tabel customer. Dilanjut dengan join orders O. On C customers ID sama dengan O customer ID. Ini tuh berarti setiap customer akan dicocokin sama transaksi yang dimiliki berdasarkan customer ID-nya. Order by itu sama kayak tadi, ngurutin data dari nama perusahaan customer biar lebih mudah dibaca. Terus yang nomor 8, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini tuh ngegabungin tabel order dan order detail. Tabel orders dan orders detail. Itu biar ngelihat barang apa aja yang ada di transaksi order tersebut. Di bagian select itu ada order ID, order date, OD product ID. Nah, terus habis itu from orders O dari tabel orders O. Lanjut join order details OD on order ID, OD order ID. Itu artinya tuh transaksi di tabel orders dihubungin ke detail barang yang ada di tabel order details. Nah, berdasarkan order ID. Order by itu sama ngurutin hasil berdasarkan ID order. Jadi nanti data transaksinya itu eh, ditampilinnya tuh berurutan. Next. Nah, di sini tuh ada soal B, select lebih dari 2 tabel. Nah, disuruh tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga yang terjual. Jadi di sini ada 3 tabel. Tabel order, order detail, sama produk. Nah, ini di bagian select itu ada order ID, order date, product name, sama unit price. From orders O. Nah, dilakuin yang pertama itu joinnya kan ada 2. Join yang pertama itu order details OD on order ID sama dengan OD order ID. Nah, ini ngehubungin data transaksi sama detail barang yang dibeli. Terus join kedua lanjut ada join produk P on OD produk ID sama dengan P produk ID. Nah, ini data nama barang sama harga dari tabel produk itu eh, buat ditampilin. Terus yang terakhir itu ada order by order ID. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya digunakan untuk ngurutin hasil berdasarkan order ID. Selanjutnya nomor 5,
tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini tuh pakai 3 tabel juga, ada employees, employee territories, dan territories. Ini untuk mengetahui employee bekerja di teritori yang mana. Di bagian select itu nama depan dan nama belakang employee digabung. Jadi first name, terus ada itu garis untuk menggabungkan kolom, terus last name. Nah, itu dialiaskan employee. Terus habis itu nanti itu akan ngehasilin nama lengkap employee-nya. Nah, habis itu ditampilin juga territory description. Ini itu untuk melihat wilayah atau teritori dari tempat employee tersebut bertugas. Terus kemudian from employees, dari tabel employees, dilakukanlah join yang pertama. Join yang pertama itu employee territories at. Nah, on employee ID sama dengan at employee ID. Ini tuh ngehubungin employee sama data teritori yang eh, udah dimiliki. Terus dilakukan join yang kedua. Join kedua itu territory stay on at territory ID sama dengan T territory ID. Ini biar deskripsi teritori itu bisa ditampilin. Yang terakhir order by employee. Nah, ini untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama employee. Next. Jadi di sini untuk yang nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk hasilnya, select C, company name, O, order ID, kemudian O, order date, lalu S, company name, as, shipper. Shipper ini pengirimannya. Kemudian from customer C, join order O, lalu on C, customer ID, sama dengan O, customer ID. Lalu join shipper S, on O, ship via, sama dengan S, titik shipper ID. Order by C, company name. Nah, di sini itu untuk C sendiri itu berasal dari tabel customer, sedangkan O itu berasal dari tabel order, lalu S itu berasal dari tabel shippers. Nah, yang digunakan di sini itu adalah multi join, di mana yang dipakai di sini itu adalah tabel orders lalu dan juga tabel shippers. Untuk yang dibutuhkan di sini karena yang dari soal itu membutuhkan nama customer, order ID, kemudian tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi yang hanya dibutuhkan itu company name dari customer, dari tabel customer, kemudian order ID yang dari tabel order, kemudian order date itu dari tabel order. Sedangkan company name itu didapat dari tabel shippers. Nah, kemudian untuk order by-nya sendiri ini itu mengurutkan eh, company name atau shippernya. Kemudian untuk soal 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk hasilnya, select as company name as supplier, lalu kemudian C, kategori name, lalu from supplier as, join produk P on S titik supplier underscore ID sama dengan P supplier underscore ID join kategoris C on P kategori underscore ID C titik kategori underscore ID, kemudian order by S titik company name. Nah, untuk di sini itu tetap menggunakan multi join, tetapi untuk yang ada di select itu berbeda dengan soal yang nomor 6 sebelumnya itu. Di sini yang digunakan hanya 2 tabel. Jadi di sini yang digunakan itu hanya dari tabel supplier dan juga tabel dari kategori. Nah, mengapa di sini masih multi join itu karena relasi dari IRD database-nya sendiri untuk tabel dari supplier, produk, dan kategoris itu berbeda dan juga
di sini tuh dari tabel supplier itu nggak bisa langsung ke tabel kategoris, harus melewati tabel produk. Nah, maka dari itu di sini tabel produk itu hanya digunakan untuk mengambil supplier ID dari tabel produk dengan supplier ID yang ada di tabel supplier. Baru nanti akan dijoin kembali eh, menggunakan tabel kategoris on P kategori ID. P P ini didapat dari hasil join dari produk, dari tabel produk. Kemudian disamakan dengan C kategori ID yang berasal dari tabel kategoris. Dan untuk order by-nya sama, itu untuk mengurutkan nama company name-nya agar terurut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang group by. Jadi group by itu fungsinya untuk mengelompokkan. Jadi yang pertama di sini ada menampilkan ID customer, nama perusahaan, dan total banyaknya pesanan yang pernah dilakukan. Jadi yang pertama select customer ID, company name, dan count order ID dialiaskan atau pesanan. Nah, jadi count itu fungsinya untuk menghitung berapa banyak tabelnya, berapa banyak kolomnya dalam satu tabel itu. Nah, customer ID itu diambil dari tabel customer, company name itu dari tabel customer juga, order ID itu diambil dari tabel order. Nah, jadi yang ditampilkan nanti itu jumlah kolomnya yang ada di order ID. From customer C, kita pakai karakter yang depannya aja agar lebih mudah. Jadi customer C join order O on C customer ID hubungan dengan customer ID yang ada di tabel order. Lalu kita kelompokkan menggunakan group by customer ID dari tabel customer dan juga company name dari tabel customer juga. Selanjutnya, menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli setiap customer. Pertama, select dulu untuk menampilkannya, C customer ID karena diambil dari tabel customer, C company name karena dari tabel customer, dan juga sum quantity dari tabel order detail. Lalu kita aliaskan dengan total barang dibeli. Jadi sum itu fungsinya untuk menambahkan isi semua isi yang ada di dalam kolom tersebut. Jadi kalau misalkan count itu jumlah kolomnya, kalau misalkan sum itu isinya gitu. From customer C join order O, hubungkan customer ID dari tabel customer dan juga customer ID dari tabel order. Dan juga join yang kedua dari order detail, join order detail OD on order ID dari tabel order dan juga order ID dari tabel order detail. Lalu kita kelompokkan juga customer ID dan juga company name-nya. Selanjutnya menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan total nilai pembelian setiap customer. Jadi yang pertama select customer ID, company name dari tabel customer, dan juga sum quantity dikali unit price yang ada di tabel order detail. Lalu aliaskan dengan total nilai pembelian. From customer C, join order O on customer ID hubungan dengan customer ID yang ada di order, dan juga join yang kedua itu ada dari order detail, join order detail OD on order ID dari tabel order dan juga order ID dari tabel order detail. Lalu kelompokkan lagi pakai group by customer ID dari tabel customer dan juga komponen dari tabel customer. Next. Selanjutnya di sini ada having. Jadi having itu fungsinya hampir sama seperti where, tapi kalau misalkan having itu dia filternya tuh lebih spesifik dan biasanya tuh ada di bawah group by. Jadi having itu biasanya ada di setelahnya group by, dan having itu bisa untuk agregat. Bedanya sama where, kalau where itu cuma buat kayak individu aja. Kalau misalkan having itu lebih spesifik dari kelompok
kelompoknya dari grup by. Jadi yang pertama, tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jadi yang pertama, select supplier ID, company name, dan sum kuantitinya aliaskan dengan total barang terjual. From supplier S, lalu join product P, supplier ID hubungan dengan supplier ID yang ada di tabel produk, dan juga join yang kedua dari order detail, join order detail OD, product ID dari tabel produk, dan juga product ID dari tabel order detail. Lalu kelompokkan dengan group by, supplier ID, dan juga company name-nya. Itu yang dikelompokkan hanya yang tidak ada agregatnya saja. Dan selanjutnya, tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Select supplier ID dari tabel supplier, company name dari tabel supplier, sum quantity dari tabel order detail, dan juga aliaskan dengan total barang terjual. Ini sama seperti yang atas, cuma bedanya yang nomor 12 ini dia filternya itu suppliernya itu dari Germany saja. Lalu from supplier S, join product P on supplier ID dari tabel supplier dan juga supplier ID dari tabel produk. Lalu join yang kedua itu dari order detail OD, hubungan product ID dari tabel produk dan juga product ID dari tabel OD, order detail. Where country-nya itu dari Germany. Group by supplier ID dan juga company name-nya saja, yang tidak ada fungsi agregatnya. Yang selanjutnya, tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Yang pertama, select supplier ID dari tabel supplier dan juga company name dari tabel supplier. Lalu sum itu tambahkan kuantitinya dari tabel order detail dan juga aliaskan dengan total barang terjual. From supplier S, join product P, supplier ID dari tabel supplier dan juga supplier ID dari tabel produknya. Join yang kedua itu dari order detail, join order detail OD, product ID dari tabel produk dan juga product ID dari tabel order detail. Well, country-nya itu dari Jerman seperti yang tadi, lalu dikelompokkan lagi supplier ID dan juga company name-nya. Nah, having itu ada di bawahnya group by biasanya. Nah, jadi having sum quantity dari tabel order detail lebih dari 100. Karena yang disuruh kan jika penjualannya lebih dari 100 barang. Jadi having sum quantity dari order detail lebih dari 100. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.